Di toko bangunan, pelanggan biasanya tidak terdiri dari pembeli retail yang datang sesekali aja. Ada juga toko bangunan, kontraktor, developer, dan pelanggan proyek yang melakukan pembelian secara rutin. Karena itu, ada baiknya pelanggan disusun dengan rapi sejak awal supaya transaksi, histori pembelian, dan pengelolaan piutang bisa lebih mudah dipantau. Nah, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara setup master data pelanggan di Accurate POS untuk toko bangunan. Nah, sekarang kita udah ada di dalam database Accurate POS. Jadi untuk video kali ini, saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk import master data ke dalam database Accurate POS untuk toko bangunan. Nah, jadi untuk kali ini kita akan fokus ke master data yang pelanggan. Nah, sebelum kita untuk mulai importnya, jadi pastikan kita punya template-nya terlebih dahulu. Untuk template ini nanti kamu nggak perlu buat secara manual atau nanti mandiri, karena nanti si Accurate POS sudah menyediakan untuk template importnya. Jadi kamu tinggal masuk aja ke sini, ke modul operasional, terus ke tab preferensi, terus pilih fitur yang pelanggan. Kemudian klik icon warna hijau dan import data dari Excel. Nah, nanti di sini ada tulisan contoh file yang bisa kamu klik. Nah, nanti kamu klik aja, dia akan langsung download file secara otomatis. Untuk hasilnya, nanti dia seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari template yang disediakan oleh Accurate POS. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Nah, di dalam template ini kita ada dua sheet. Jadi sheet pertama untuk input datanya, sheet yang kedua nanti untuk penjelasan kolomnya. Jadi nanti pastikan kamu sambil membaca penjelasan kolom di sini karena itu udah lumayan lengkap banget untuk penjelasan kolom di sini. Karena nanti dari masing-masing kolom itu udah ada semuanya itu penjelasannya di dalam sheet yang kedua ini. Cuma nanti mungkin kalau untuk yang user baru dia kan akan sedikit bingung ya. Nah, makanya saya buat video penjelasan ini supaya nanti kamu lebih mudah untuk memahaminya. Kolom pertama yang harus kamu isi adalah kolom kategori. Nah, kategori di sini kalau kita sambil baca, jadi otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pelanggan. Jadi kalau untuk bawaannya, kategori itu dia hanya ada kategori yang umum aja. Jadi belum ada kategori-kategori lainnya. Nah, dia hanya ada umum aja. Nah, kalau kamu mau mengkategorikan pelanggan kamu sesuai dengan kategori masing-masing, nah nanti kita bisa di sini, bisa dibuat. Nah, ini ada kata kuncinya. Jadi kalau daftar kategori pelanggan ini belum ada di dalam database, nanti Accurate POS akan langsung membuatkan otomatis. Jadi kayak perorangan ini kan dia belum ada nih di dalam database kita. Nah, kalau kita import, nanti dia akan langsung membuatkan kategorinya di sini, di dalam database ini. Jadi dia akan muncul kategori untuk yang perorangan. Nah, makanya nanti saya sarankan sambil baca karena dia ada beberapa kata kunci yang harus kamu pastikan. Nah, terus kita yang kedua ada ID pelanggan. ID pelanggan ini jika dikosongkan, maka Accurate akan membuat kode otomatis secara counter. Nah, maksudnya ini adalah nanti dia mengikuti penomoran yang disediakan oleh Accurate. Tapi kalau misalkan kamu nggak pakai penomorannya, atau nanti, oh saya mau pakai penomoran saya yang sebelumnya mas. Nah, kita bisa input aja di sini. Penomoran yang kita udah menggunakan atau kita udah punya sebelumnya nih. Nah, misalkan saya udah ada nih. Contoh nomornya kayak gini, ada customer 001, 002, sampai seterusnya. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa pakai penomoran yang sebelumnya, atau nanti kamu bisa pakai penomoran yang dari Accurate. Nah, kemudian kita ada nama pelanggannya. Jadi kita tinggal input aja nama pelanggannya itu siapa aja, nanti kita masukin ke dalam sini. Nah, terus sekarang kita masuk ke bagian kontaknya. Kontak di sini kita ada beberapa kolom, jadi ada kontak, terus nomor telepon bisnis sampai ke mata uang usaha, sampai website, maaf. Dia ada sampai sini nih. Nah, ini ketika kita input, nanti dia akan langsung menambah kontak yang di sini. Jadi kan di dalam kontak ini kan dia ada di sini nih. Jadi ada nomor telepon bisnis, ada nomor handphone, ada nomor WhatsApp, terus nanti ada email. Nah, nanti kamu bisa isi di sini. Jadi nanti kalau kamu ternyata, oh saya butuh nih, saya butuh kontak dari si pelanggan saya. Nah, kita bisa ngecek dari sini. Jadi masing-masing pelanggan ini kita bisa input kontaknya yang dia punya itu apa aja. Kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Karena di sini kan dia udah ada penjelasan kolomnya, jadi ada kontak, ini nama kontak itu siapa, terus nanti ada nomor telepon, dan nomor handphone, nomor fax, sampai ke alamat website. Nah, kita bisa masukin di sini. Terus kalau ada mata uang utamanya, dia apa? Tapi kalau kamu nggak pakai multi mata uang, kita kosongin aja juga nggak jadi masalah. Kayak gitu, kita bisa lewatin aja. Nah, kemudian kita masuk ke bagian saldo awal. Nah, ini yang saldo awal yang warna orange. Jadi saldo awal itu, jadi kan nanti sebelum kita pakai Accurate POS, kita tentukan dulu nih, kita mau pembukaannya itu per tanggal berapa.
Misal kita mau mulai itu per tanggal 1 Januari. Nah, berarti kita harus hitung semua saldo kita per tanggal 31 Desember. Nah, nanti itu kan kita ada nanti hitung kayak akun perkiraan, terus nanti barang dan jasa, nanti ada pelanggan dan piutang, kemudian ada pemasok dan juga utang. Nah, saldo awal tersebut, saldo akhir tersebut kita jadikan saldo awal di sini. Nah, nanti dia akan ditanya nih, saldo awal itu per tanggal berapa? Jadi ini yang tanggal ya. Jadi formatnya seperti ini per tanggal berapa, terus nilai saldo awalnya berapa, sama mata uang saldonya itu berapa. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa masukin kayak gini. Nah, terus kita juga ada nomor fakturnya. Jadi nomor fakturnya itu berapa yang masih menggantung. Nanti misalkan kamu ternyata, oh, satu customer ini kita ada beberapa faktur. Nah, kamu bisa tambahin kolom lagi aja. Jadi nanti kamu buat apa? Buatnya itu secara duplikat. Jadi misalkan Budi Santoso ini ada 3 faktur. Nah, berarti nanti ke bawah sini ada Budi Santoso dan Budi Santoso. Yang penting nanti nomor ID pelanggannya itu sama. Jadi supaya nanti nilainya itu akan mengakumulasi nilai dari yang sebelumnya kayak gitu. Nah, terus kalau ada nilai-nilai lainnya atau nanti ada faktor lain yang belum dibayar, kamu tinggal tambahin aja sesuai dengan kebutuhan. Cuma misalkan dia ada beberapa faktur yang belum dibayar, nanti dia khusus penerapan itu seperti itu. Jadi kalau misalkan 5 ya nanti kamu bisa buat 5 di sini, atau nanti ada 2 dia langsung bisa buat dari sini. Yang penting nanti kamu buat aja sesuai dengan ID pelanggannya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini kita ada kolom untuk yang cabang saldo di sini. Nah, cabang saldo di sini, nanti kalau dia ada kata kunci cabang, yang seperti saya bilang sebelumnya, kalau kamu pakai fitur multi branch, itu baru kamu pakai si kolom tersebut, yang ada kata kunci cabangnya. Tapi kalau kamu nggak pakai add-on multi branch, kamu bisa lewatin aja. Karena nanti dia untuk penentuan atau pembagian transaksi per cabang. Nah, kalau misalkan, oh saya nggak pakai mas, ya berarti kita tinggal lewatin aja. Tapi kalau kamu pakai, kamu harus tambahkan dulu nama cabangnya, baru nanti kamu input di sini, di file Excel-nya. Kayak gitu. Jadi nanti pastikan kamu pakai fitur add-on tersebut atau enggak. Kemudian kita ada syarat bayarnya di sini. Nah, syarat bayar di sini kita sambil baca. Jadi syarat pembayaran saldo awal sesuai nama syarat pembayaran yang ada di dalam database. Nah, coba kita lihat. Ini dia harus udah ada syarat pembayarannya dulu. Nah, dia ada di modul perusahaan. Di sini ada fitur syarat pembayaran. Nah, nanti kita lihat nih syarat pembayaran apa aja yang tersedia. Nah, ini ada net 15, terus nanti ada net 7 sampai ke net yang 60. Dan juga ada COD. Nah, misalkan ternyata kamu, oh saya ada net 3 hari mas, ya berarti kita tambahin dulu. Karena kan di sini belum ada nih. Di daftarnya kita tambahin dulu. Nanti setelah dia udah muncul di daftar sini, baru kita input di file Excel-nya. Karena ada kata kuncinya di sini, jadi sesuai nama syarat pembayaran yang ada di database. Tapi berarti kalau misalkan kamu ternyata belum tambahin, terus nanti kamu di sini masukin net 3 hari contohnya, nah itu nanti dia nggak bisa masuk datanya. Karena di syarat pembayaran yang ada di dalam database itu belum kamu input. Nah, kemudian kita juga ada untuk kolom yang penjual saldo. Jadi nanti si transaksi ini itu diinput atau dilaksanakan oleh salesman siapa. Nanti kamu bisa masukin di sini. Nah, terus kita ada keterangan juga. Nah, kemudian kita masuk ke bagian atribut tambahan. Jadi yang warna biru ini kita tuh atribut tambahan. Jadi nanti selain dari kolom-kolom yang disediakan ini, sebenarnya itu akurat sudah menyediakan untuk atribut tambahan. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan, kamu butuh kolom tambahan tersebut atau enggak. Karena dia sifatnya opsional aja. Nah, kemudian kita ada beberapa kolom untuk alamat penagihan, karena kan dia ada alamat yang berbeda biasanya alamat penagihan sama alamat pengiriman. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan nih. Kamu bisa input di sini kalau misalkan berbeda, terus nanti ada kategori harga, kategori diskon, syarat pembayaran, terus dan lain-lain. Nah, nanti kamu bisa sambil baca aja di sini karena yang terakhir tadi ini dia hanya informasi tambahan aja. Sampai ke data pajaknya. Nanti kamu bisa tambahkan. Nah, nanti kalau misalkan kamu bingung, kamu bisa sambil baca penjelasan kolom yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, terus ini kan kita udah nih. Ini kita tinggal simpan aja. Nah, terus kita tinggal import. Kita importnya sama kayak tadi. Ini saya ulang lagi dari awal. Jadi kita masuk ke sini, ke modul operasional. Terus pilih fitur yang pelanggan. Nah, terus kita klik icon yang warna hijau di sini. Terus klik yang import data dari Excel. Nah, baru di sini kita tinggal pilih aja. Filenya itu dari mana. Nah, kita tinggal pilih. Nah, ini kita masukin dia dari master data, maaf. Nah, dia dari yang pelanggan. Nah, nanti kita tinggal klik unggah. Setelah kita klik unggah, nanti dia akan langsung
masuk datanya itu sebenarnya masuk ke preview dulu. Jadi nggak langsung otomatis masuk. Nah, template yang tadi kita udah input, dia langsung di mapping otomatis sama Akurat POS. Karena kan ini kita template dari Akurat ya, makanya nanti dia udah langsung otomatis kayak gini. Dia langsung menyelesaikan kolom yang dibutuhkan apa, terus nanti kolom yang tersedia itu apa. Kayak gitu. Nah, terus kita tinggal klik lanjutkan. Nah, baru dia masuk ke mode yang preview. Jadi kita bisa lihat nih, data-data yang udah kita input. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nah, kalau udah oke, kita tinggal klik lanjutkan aja. Nah, ini adalah proses untuk mengimpor data. Nah, ini udah berhasil. 5 data udah berhasil diproses. Nah, dia akan langsung masuk di sini. Nah, dia akan langsung masuk di sini. Nanti sesuai dengan nama pelanggannya siapa, terus nanti ada nilai piutangnya, saldonya. Dia udah masuk di sini semuanya. Kayak gitu. Jadi nanti pastikan kamu bisa ngecek juga nih. Oh, ternyata udah bener nih namanya. Terus ID pelanggan, kategorinya apa. Terus nanti ada saldonya juga di sini. Nah, oh di sini maaf, dia ada saldonya juga, nanti dia kelihatan semuanya. Kayak gitu. Jadi semua itu benar-benar real time, yang penting nanti kamu tinggal input transaksinya aja. Jadi kalau kamu input transaksinya udah oke ya, nanti dia langsung otomatis, dia juga langsung membuat laporan piutangnya. Nah, nanti dia akan langsung muncul di sini. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata kita punya piutang nih. Nah, data ini adalah data yang sesuai yang tadi kita input. Dia akan langsung muncul semuanya di sini. Sampai ada umurnya juga, terus nanti ada nilai piutang, terus jatuh tempo, tanggal transaksi, sampai ke nilai nama pelanggan itu siapa. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan. Misalkan kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun sosmed saya. Kalau master data pelanggan sudah disusun dengan baik, proses penjualan dan pelayanan pelanggan biasanya menjadi lebih terstruktur. Tim toko dapat melihat transaksi dengan lebih cepat, data pelanggan lebih mudah ditemukan, dan owner bisa memantau pelanggan aktif maupun piutang yang masih berjalan dengan lebih jelas. Selain membantu operasional sehari-hari, data pelanggan yang rapih juga membantu owner untuk memahami karakter pelanggan dan mengambil keputusan yang lebih tepat untuk pengembangan bisnis. Kalau kamu memiliki toko bangunan dan ingin mengelola data pelanggan dengan lebih rapi, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya kita bisa diskusikan bagaimana pola transaksi pelanggan di toko kamu berjalan, apakah lebih banyak pelanggan retail ataupun pelanggan proyek, lalu menyesuaikan setup Akurat POS agar sesuai dengan kebutuhan operasional tersebut. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa lihat bagaimana Akurat POS bisa membantu pengelolaan pelanggan dan operasional toko bangunan kamu menjadi lebih tertata dan lebih mudah dikontrol.